Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khaliquna al-Azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi wajma'na bihi wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, penyatu kita, teladan kita, panutan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan juga seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin hadirat yang kita muliakan, kita hormati, wabil khusus para habaib, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat hadir bersama Habib Khalid bin Syahab, Husain bin Syahab, orang tua kita Haji Abdul Aziz, Haji Saleh, guru kita Al-Ustaz Rafi', guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Naufal Mu'min, dan banyak guru-guru yang lainnya, orang tua lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Kita doakan dan semua yang hadir Allah beri panjang umurnya, Allah beri sehat afiat badannya. Barakah malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita semua ditambah cinta kita pada Allah dan Nabi, dan menjadikan kita semua dicintai oleh Allah dan Nabi. Allah beri kita kebahagiaan dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Saya semestinya cuma sambutan doang ini ya, intinya nanti ada Ustadz kita, Ustadz Naufal, Ustadz Ahmad Naufal, Ustadz Haji Ahmad Naufal, nanti bakal memberikan nasihat buat kita. Kalau saya setiap Sabtu sore udah ngomong di sini, kalau kata orang kampung, oh Habib lagi, pegel bener kali ya. Tapi hadirin hadirat, malam ini insya Allah kita semua bahagia, senang. Jadi Id buat jamaah Masjid Al-Ikhlas, Lebaran. Mungkin ini lebih dari Lebaran. Bahagianya kita di hari lahirnya Rasulullah, yang insya Allah malam ini kumpul semua yang sebelumnya lama mungkin kita nggak kumpul kayak begini. Ini menjadi kerinduan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sebagaimana hati-hati kita rindu pada Rasulullah, kita semua dirindukan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal. Ketika masa Nabi tidak didatangi oleh malaikat Jibril dalam beberapa saat, Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan 15 hari malaikat Jibril nggak jumpai Nabi. Para ahli tafsir lainnya menyebutkan, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari. Sampai orang-orang kafir Quraisy saat itu meledek Nabi, Rabbak tarakak wa yaghdab alaik, Tuhanmu meninggalkanmu dan marah benci kepadamu. Setelah ucapan tersebut terlontarkan, langsung Allah perintahkan malaikat Jibril turun membawa wahyu pada Rasulullah, yaitu surat yang isinya 11 ayat yang sering kita baca, yaitu surat Ad-Duha, di mana Allah berfirman, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala."
Wadduha, demi waktu duha. Para ahli tafsir bilang waktu duha setelah terbitnya matahari sampai zawalnya matahari, tepat di atas kepala. Namun ahli tafsir sebagian mengatakan makna duha di sini seluruh siang hari, pagi hari sama siang. Karena setelahnya ayatnya Allah bersumpah demi malam yang gelap gulita, yang penuh ketenangan. Dan kita ketahui, ulama mengatakan kalau Allah sudah bersumpah demi sesuatu itu berarti hal yang mulia. Kita sering baca ayat wal fajri wal layalin ashr, termasuk wadduha. Nah, ini penuh kemuliaan, waktu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa? Kemudian disambungnya apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah akan meninggalkanmu Tuhanmu atau membencimu. Dalam tafsir Al-Baghawi Ma'alim At-Tanzil itu disebutkan ma tarakak mundu ikhtaraka wala yaghdab alaika mundu ahibbak. Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad setelah Allah memilihmu, dan Allah tidak akan membencimu setelah Allah mencintaimu. Ini kalimat indah dikatakan oleh ahli tafsir, maknanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Luar biasa nih. Sampai ketika turun malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah bilang, ya Jibril, ma ji'ta wa qad ishtaqtu ilaik. Wahai Jibril, kenapa kamu tidak datang? Saya udah rindu, kata Rasulullah. Yang hebat lagi, malaikat Jibril bilang nih, luar biasa lagi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, wa ana fi syiddati syauq ilaik, dan saya lebih dalam kerinduan yang sangat kepadamu ya Rasulullah. Walakinni abdun ma'mur, saya cuman hamba yang diperintahkan oleh Allah. Para malaikat juga hamba Allah. Wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbik, tidaklah malaikat diturunkan oleh Allah melainkan adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadirin hadirat yang saya ingin sampaikan, ayat setelahnya ini luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat setelahnya, ayat ini disebutkan wala saufa, dan akan Allah berikan segala sesuatu keinginan Nabi, kemauan Nabi, sampai Nabi puas, sampai Nabi ridho. Sampai apa? Ketika ditanya apa ridhonya Nabi, apa puasnya Nabi, apa puasnya Nabi urusan dunia? Bukan. Dunia menjadi keinginan Nabi? Bukan sama sekali, hasya wa kalla. Tapi apa? Nabi sampai menyebutkan inni la arda ahad min ummati dakhalan. Ingat nih kepuasan Nabi, saya tidak puas, kata Nabi, saya tidak ridho, saya tidak rela kalau ada satu umat saya masuk ke dalam api neraka. Ini kita kalau fahami ayat ini, mohon maaf, semua diharapkan oleh Nabi, kita semua umatnya Nabi diharapkan masuk surga. Sampai mohon maaf, kalau ada orang yang sekarang senang maksiat, senang dosa, senang jauh dari Allah, Nabi masih berharap dia masuk surga bersama Nabi Muhammad, walaupun dia jauh dari Allah. Sampai Sayyidina Amr bin As meriwayatkan, ketika Nabi di malam hari berdoa minta, ya Rabb ummati, Allahumma ighfir li ummati, Allah ampuni umat saya. Ya Allah, bagaimana umat saya? Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus mengatakan, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Nabi Muhammad berkata, ya Allah Tuhanku, bagaimana umat saya nanti setelah saya? Wasamihum minadz-dzambi, ya Allah ampunin umat saya dosa-dosanya, kesalahannya. Tuh bayangkan Nabi tiap malam doain kita.
Nabi takut sampai Nabi menyebut inilah ardu ahad min ummati dakhalan nar. Sampai Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah, ya Muhammad, Allah menyampaikan pesan bahwa tidak ada nabi satupun yang masuk ke dalam surga kecuali masuk terlebih dahulu Nabi Muhammad, dan tidak ada umat siapapun masuk ke dalam surga kecuali masuk terlebih dahulu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita fahami maknanya, berarti apa? Gak boleh masuk umat-umat lain kecuali masuk terlebih dahulu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad banyak kan? Maknanya Nabi bakal tungguin. Nabi bakal tungguin satu persatu umatnya supaya apa? Supaya masuk surga bersama Nabi kita Muhammad. Sampai ada sahabat tanya, ya Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, bagaimana saya mendapatkanmu di hari kiamat? Kata Rasulullah, tajiduni indal mizan. Kamu dapetin saya ada di mizan, nungguin perhitungan umat diliatin sama Nabi, yang kurang-kurang istilah katanya ditambahin. Nggak dapat di situ ya Rasulullah, bagaimana? Tajiduni indas sirat. Di sirat, di jembatan sirat saya bakal nungguin umat saya. Nggak ada di situ ya Rasulullah. Tajiduni inda babil. Di pintu surga, pintu neraka kau akan dapetin saya. Saya bakal tunggu umat saya, kata Nabi Muhammad. Cintanya Nabi buat kita. Sampai keluarga Nabi bilang sama ahlu Irak, kamu orang-orang Irak kan seneng sama ayat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kamu orang Irak seneng sama ayat. Yang ayat kan luar biasa, wahai hambaku yang mana asrafu ala anfusihim, menyia-nyiakan hidupnya, tapi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kata keluarga Nabi, kami keluarga Nabi senang dengan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kami bahagia dengan ayat ini karena maknanya adalah apa? Cintanya Nabi, puasnya Nabi, ridhonya Nabi, keinginannya Nabi agar semua masuk surga bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita masuk surga sama Nabi Muhammad. Ini cintanya Nabi buat kita, ini pengorbanannya Nabi buat kita. Malam ini maulid Nabi yang kita peringatkan. Apa yang kita mau lakuin buat Nabi? Cinta kita sama Nabi kayak gimana? Kita mesti tanya nih sama diri kita, apa yang udah kita pengorbankan untuk Nabi Muhammad? Mohon maaf kalau kita boleh periksa diri kita, mungkin yang buat Nabi sedih lebih banyak yang kita lakuin daripada yang buat Nabi senang. Apa yang kita perbuat hari-hari kita mungkin buat Nabi lebih sedih daripada membuat Nabi senang. Makanya ayo ambil hikmah dari peringatan maulid Nabi. Satu aja apa? Ayo pulang dari sini kita teladani akhlaknya Nabi Muhammad. Saya sampai baca kitab Khuluquna setiap Sabtu sore di sini. Banyak masya Allah orang tua kita pada hadir. Mudah-mudahan yang lain juga bisa nyempetin hadir. Amin ya robbal. Ayo kita bawa ini Nabi Muhammad, malam ini kita peringatin maulidnya, bawa ke rumah kita, kita hidupin akhlak Nabi. Jangan kita lepaskan pakaian akhlak Nabi. Pakain buat diri kita, pakain buat istri kita, pakain buat anak-anak kita, cucu kita, semua biar pakai akhlaknya Nabi Muhammad. Karena mohon maaf, disebutkan dalam kitab Khuluquna yang kita ngaji, kalau orang melepaskan pakaian akhlak, banyak yang terjadi itu. Kita udah pernah bahas. Jadi jangan sampai kita melepaskannya. Ayo mulai sekarang akhlak Nabi kita hidupin, sunnah Nabi kita hidupin, Nabi Muhammad kita hidupin di rumah kita. Dari yang gampang-gampang dah, yang simpel-simpel. Kalau bicara yang berat-berat, alhamdulillah kalau kita bisa lakuin. Mau bicara tahajud, masya Allah. Bicara duha, masya Allah. Tapi mohon maaf, berapa banyak orang sholat duha nyari duit, pengen duit. Betul apa salah saya ngomong? Berapa banyak orang tahajud supaya objeknya lancar? Betul apa salah? Lah namanya tahajud, duha, sholat, urusan kita sama Allah, penyembahan kita sama Allah. Kalau urusan rezeki, urusan kita lancar, itu semua adalah kehendak Allah. Urusan kita menyembah Allah. Mulai dari yang simpel-simpel dah, yang gampang sunnah Nabi. Yang gampang sunnah Nabi, contohnya nih siwak. Ini sunnah Nabi yang mulai banyak ditinggalkan. Sampai Imam Muhammad Al-Idrus bilang dalam kitabnya Ihya Sunanul Mahjurah, menghidupkan sunnah Nabi yang tertinggal. Umat Nabi jauh dari siwak. Boleh cek ya, ini sunnah tertinggal. Ini kan kita ngaji. Coba saya pengen lihat, ini kurang lebih ada jamaah yang hadir 5.000. Kayaknya di atas ibu-ibu juga 5.000, jangan-jangan.
Kurang lebih Pak, saya bilangnya. Kurangnya lebih banyak. Pak, anak muda coba ngecek aja yang muda-muda. Siapa yang bawa siwak, tunjuk tangan. Alhamdulillah 1, 2 tuh Ustaz, 3 alhamdulillah. Ya lumayan lah, ada 4 tuh belakang. 5 alhamdulillah. Ya 6. Emang kebanyakan maka gak bawa siwak ya. Padahal sunnah Nabi ini. Kata Nabi, raka'atani bisiwak khairu min 70 raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat salat kita pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat. Ucapan Nabi Muhammad. Nah, coba yang hadir yang bawa handphone tunjuk tangan. Enggak tunjuk tangan, saya doain handphonenya pada hilang. Hampir semua Pak bawa handphone. Betul apa salah saya ngomong? Malah ada yang bawa 2 handphonenya. Kalau yang bawa 3 mah jualan pulsa dia. Kita semua bawa handphone mampu kita beli sampai juta-jutaan. Lah siwak 10.000 ya Allah, sunnah Nabi. Demi Allah, handphone belum tentu nyelamatin kita di hari kiamat. Tapi siwak bisa menolong kita di hari kiamat. Bahkan nolongin kita saat kita sakaratul maut. Diringankan oleh Allah. Barokah apa? Barokah kita selalu pakai Mudah-mudahan pulang dari sini pada pakai siwak semuanya. Amin ya Rabbal. Ya mohon maaf Pak, kalau siwak udah jelas sunnah Rasulullah. Handphone sunnah siapa? Sunnah Vivo, sunnah Samsung. Betul apa salah? Ayo, yang gampang aja, gampang, simple. Mulai dah dari yang gampang-gampang. Sunnah Nabi kita hidupin. Sunnah makan aja yang simple. Ini kalau kita hitung-hitung sunnah makan banyak. Makan pakai tangan kanan, baca bismillah, baca doa, itu udah 3. Makan duduk, sunnah kaki kanan diangkat. Ya, jangan bilang kaki kiri makan di padang, kaki diangkat, bukan ya. Sunnah kaki kanan diangkat. Sunnah lagi makan berjamaah bareng-bareng. Baca doa setelah makan, cuci tangan sebelum dan sesudah. Udah berapa tuh banyak? Katakanlah 10 sunnah makan. Kalau sehari makan berapa kali? 3 kali. Ada sebagian 5 kali makannya. 3 kali kali 10 berarti 30. Kali sebulan udah 900 sunnah Nabi. Tanpa kita sadari loh, pahala ini pahala. Simple, mudah. Sunnah dah masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca bismillah, baca doa, masuk kamar mandi pakai sendal, jangan lupa. Tutup kepala, sunnah masuk kamar mandi, tapi jangan ada yang peci terompahnya. Kemudian apa lagi? Jangan ada yang tulisan Arabnya. Kemudian apa lagi? Nyiapin airnya, cara istinjanya, buang hajat, kaki kanan diangkat, kaki kiri direndahkan. Bagaimana istinjanya? Dehamnya 3 kali, sunnah. Ngurutnya, kemaluannya, sunnah. Itu udah berapa? Kalau kita sebut sunnah buang air 10 kali. Berapa kalau sehari buang air kita? 5 kali dah. Nah, kalau 7 kali beser, anyang-anyangan namanya. Buang air mulu, gulanya naik tinggi modelannya. Betul nggak? Tuh, kalau sehari 5 kali 50 sunnah, sebulan udah 1.500 sunnah. Tanpa kita sadari loh. Pahala. Ya mohon maaf kalau tadi saya sebut banyak orang tahajud masya Allah nggak ditinggal, bagus. Tapi kadang-kadang ngwarisin sombong. Ada orang bilang saya mabib tahajud kagak pernah ditinggal dari masih muda. Hilang Pak pahalanya. Ada orang ketemu saya bilang saya mabib 13 tahun Senin Kemis kagak pernah ditinggal. Hilang pahalanya. Tapi mohon maaf, belum pernah ada orang sombong. Saya mabib makan pakai tangan kanan, saya mabib makan duduk, saya mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Ada yang sombong kayak begitu? Kagak ketemu. Kagak mewariskan kesombongan. Sunnah Nabi simple, akhlak Nabi simple. Tapi kalau kita praktekkan, berapa banyak pahala bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa ngamalinnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak guru-guru kita yang tadi akan menyampaikan nanti. Mudah-mudahan semua yang hadir niatnya, hajatnya, doanya, harapannya Allah kabulkan semuanya. Mudah-mudahan barokah maulid, Allah kasih keberkahan negeri kita, diberi kedamaian, perlindungan oleh Allah, diangkat segala musibah. Kalau ada yang hadir sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesembuhan, keafiatan. Kampung Lita, Kampung Rawa, kampung yang paling berkah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.